Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar probabilitas. Nah, apa itu probabilitas? Jadi probabilitas itu merupakan bahasa yang kita gunakan untuk memodelkan suatu uncertainty atau ketidakpastian. Juga di sini si teori probabilitas ini kita gunakan juga sebagai suatu hal untuk memodelkan situasi yang mana situasi tersebut itu hasilnya terjadi secara acak, ya, secara random. Misalnya juga kalau kita ambil contoh ketika kita bermain sepak bola gitu ya, kita menendang bola sebanyak katakanlah 5 kali gitu. Menendang bola penalti gitu ya, di titik penalti sebanyak 5 kali ke arah gawang. Nah, kita bisa nih hitung probabilitasnya, ada berapa sih kemungkinan bola kita itu yang kita tendang itu masuk ke gawang misalnya. Ada berapa kemungkinan juga bola yang kita tendang itu meleset. Nah, ini merupakan probabilitas. Ya, ini ketidakpastian semua ya. Merupakan uncertainty gitu ya. Ini juga hasilnya random. Kita nggak bisa pastikan apakah tendangan pertama itu kita pasti gol gitu atau masih masuk gawang atau pasti meleset gitu. Kita tidak tahu. Maka ini eh, kita bisa modelkan dengan menggunakan teori probabilitas. Nah, di dalam probabilitas itu ada istilah namanya sample space atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah ruang sampel. Apa itu sample space? Jadi sample space merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin ya, dari percobaan yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan percobaan, semua hasil yang mungkin dari percobaan yang kita lakukan itu merupakan sample space atau ruang sampel. Ini bentuknya adalah himpunan. Di dalam sample space ini biasanya kita lambangkan dengan huruf S besar gitu ya. Kita pakai huruf S besar, kemudian juga elemen generik dari ruang sampel dari hasil yang mungkin itu kita lambangkan dengan S kecil. Nah, di sini ada juga penjelasan mengenai size atau ukuran dari sample space atau ruang sampel. Yang pertama adalah bentuknya adalah finite ya. Apa itu yang dimaksud dengan finite? Di sini kita katakan ya dia dapat dihitung. Misalnya ketika kita melempar koin gitu ya. Di sini untuk yang finite ini ketika kita melempar koin misalnya itu kemungkinannya ya cuma ada sample space-nya, ada apa? Koin itu cuma ada kalau enggak head ya kita pakai yang bahasa Inggris saja head gitu ya. Atau juga kemungkinannya tail gitu kan. Maka ini kita bisa hitung nih kemungkinannya sample space dari finite gitu ya. Contohnya ini. Kemudian juga kalau kita melakukan pelemparan dadu gitu ya. Itu nanti sample space-nya adalah 1, 2, 3 sampai 6. Karena dadu punya 6 sisi, maka itu finite. Kita bisa hitung tuh. Kemudian juga kalau yang kedua sini adalah countably infinite. Maksud dari countably infinite itu apa? Jadi apa yang kita lakukan itu bisa dihitung tapi infinite gitu ya. Kita nggak tahu ini selesainya kapan gitu. Kita nggak tahu ini akan berhenti kapan. Nah, contohnya kalau yang countable infinite ini adalah melempar dadu sampai dengan misalnya angka 6 muncul pertama kali. Jadi, kapan sih ini ya? Kita melakukan pelemparan dadu gitu ya. Kita punya 6 sisi. Nah, kita tuh pengen angka 6 itu muncul pertama kali. Jadi misalnya lemparan pertama ya, itu yang muncul adalah angka 2 misalnya. Lemparan kita ngelempar lagi yang kedua gitu kan, munculnya angka 3. Nah, lempar terus sampai munculnya angka 6. Nah, ini kita katakan dia termasuk yang countably infinite. Kita nggak tahu selesainya kapan, tapi kita bisa hitung itu. Dan ini juga secara himpunan ya, secara himpunan ini bentuknya seperti ini. S-nya itu ya tadi bisa satu kali kita lempar langsung muncul angka 6, bisa 2 ya, bisa juga lemparan yang ketiga kita bisa dapat baru angka 6 dan seterusnya. Jadi di sini kita
katakan dia countably infinite. Jadi sampelnya sample space-nya seperti ini. Dan ini juga dikatakan sebagai discrete sample space ya. Jadi uncountably infinite ini adalah discrete sample space. Nah, selanjutnya untuk yang uncountably infinite ini bisa dikatakan juga sebagai continuous sample space. Kalau yang tadi ini adalah discrete, kalau yang ini continue. Contohnya dari yang uncountably ini, misalnya nih kita punya range 0 sampai 1 gitu ya. Kemudian dari sini kita pengen milih suatu bilangan X gitu ya. Kita milihnya random. Nah, kita milih random ini, dapatnya angka berapa kita nggak tahu. Dan ini di sini ada banyak sekali kemungkinan. Ya ada 0,1, 0,112, 0,113, 0, dan seterusnya. Ada beberapa atau banyak sekali angka yang itu benar-benar infinite ya. Banyak sekali, tak terhingga. Jadi ini benar-benar uncountably infinite. Jadi contohnya adalah tadi kita pilih satu bilangan secara random ya, bilangan X ini yang berada di interval 0 sampai 1. Nah, itu tentang ukuran dari sample space. Sekarang kita lanjutkan. Nah, apa itu events? Di sini ada istilah namanya events atau kalau di bahasa Indonesia itu namanya kejadian. Jadi si event ini merupakan subset atau himpunan bagian dari ruang sampel. Yang dia adalah kemungkinan kumpulan hasil yang mungkin dari sample space. Nanti contohnya akan kita sebutkan di slide bagian akhir. Kemudian secara simbol dia si event ini disimbolkan dengan huruf E misalnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, si event ini bisa kita kategorikan ke dalam 4 bentuk events atau bentuk kejadian. Yang pertama adalah null event. Null event ini denoted by ini seperti ini, himpunan kosong nih. Ya, is empty subset of the sample space. Jadi dia kosong, himpunan kosong. Jadi null event ini himpunan kosong. Nanti kita kasih contohnya di belakang. Kemudian juga yang kedua ada atomic event. Jadi subset yang terdiri dari single element dari sample space. Jadi atomic itu terdiri dari elemen tunggal dari ruang sampel. Lalu juga ada compound event. Compound event ini adalah kejadian majemuk. Jadi ini merupakan subset yang terdiri dari lebih dari satu elemen ruang sampel, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah sample space sendiri itu juga merupakan event. Nah, kita sekarang bicara contoh dari beberapa definisi yang kita miliki sebelumnya. Tadi kita sudah bahas tentang sample space, kita sudah bahas tentang events. Nah, di sini kita bicara beberapa contohnya nih. Yang pertama misalnya tossing a coin atau kita ngelempar koin. Ya, sample space-nya apa? S adalah di sini H sama T, maksudnya head and tail gitu ya, kepala sama ekor atau bagian depan sama bagian belakang gitu ya. Nah, ini adalah sample space-nya dari ketika kita melempar suatu koin. Kemudian untuk eventnya apa? Ya ini contoh eventnya adalah kemunculan apa? Head. Munculnya head ini adalah bagian dari event. Ini adalah subset dari sample space kan gitu. Kemudian contoh yang kedua nih, tossing a die. Kita ngelempar dadu, ya, sample space-nya dadu kita lihat atau kita ketahui punya 6 sisi gitu ya, dan ada 6 angka di sana, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eventnya misalnya di sini 2, 4, 6. Nah, 2, 4, 6 ini kita bisa deskripsikan sebagai misalnya kemunculan angka genap dari pelemparan sebuah dadu gitu misalnya. Atau kita ngelempar dadu berapa kali ya munculnya 2, 4, 6 ini adalah misalnya kemunculan angka genap dari sebuah dadu. Kemudian juga contoh yang ketiga ada kita ngelempar koin sebanyak 2 kali gitu kan. Atau ya
Jadi ini pasangan ya, pasangan ada kita ngelempar pertama head, kemudian lempar lagi head, kemudian tail dan seterusnya. Kemudian di sini adalah eventnya misalnya. Setelah deskripsi kita deskripsikan sebagai the first toss results in a heads ya. Jadi di mana hasil yang pertama kali ketika kita ngelempar koin itu pasti munculnya adalah kepala gitu atau bagian depan dari koin. Lalu juga di sini choosing a point from the interval 0, 1 ya. Ini kita pilih titik bebas random gitu ya. Dari interval 0 sampai 1, maka space-nya adalah 0,1 di sini. Eventnya adalah misalnya di sini adalah setengah, ada sepertiga, kita pilih aja di situ. Jadi yang contoh yang kelima, null event. Event X states the appearance of the number 7 in the roll of the dice. Jadi kita ngelempar dadu nih. Nah, X ini menjelaskan tentang atau dimaksudkan bahwa kita pengen muncul angka 7 dari sebuah dadu. Ya kan nggak mungkin. Karena dadu itu maksimal ya cuma 6 gitu kan. Jadi nggak mungkin. Maka di sini dikatakan eventnya adalah null event. Himpunan kosong nggak ada di situ. Kemudian contoh yang keenam. Ada atomic or elementary event. The event E that corresponds to seeing 10 heads during the 10 trials. Jadi kejadian ini adalah kita memperoleh ya 10 kali itu munculnya kepala terus, munculnya bagian depan koin terus ya, selama 10 kali percobaan. Jadi kita ngelempar koin 10 kali, munculnya itu 10 kali itu head semua. Itu ya. Kemudian contoh yang ketujuh adalah compound event atau kejadian yang majemuk gitu ya. Ini contohnya adalah probability of rolling an even number less than 5 on a die. Jadi ini probabilitas dari munculnya bilangan genap tapi kurang dari 5 dari dadu gitu ya. Jadi kita ngelempar dadu, ini ada dua hal yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama adalah kita pengen munculnya adalah bilangan genap. Ya, kita pengen muncul bilangan genap, tapi bilangan genapnya itu kurang dari 5. Ya, Jadi dia kurang dari less than 5. Nah, maka di sini nanti ya yang kita pertimbangkan kita harapnya ya munculnya cuma kalau nggak 2 ya 4 kan gitu ya. Karena kalau kita lihat bilangan genap yang kurang dari 5 ya cuma 2 sama 4. Nah, ini adalah compound event. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang probability of event. Misalnya di sini the probability of event A, ya, probabilitas kejadian A, kejadian tertentu di sini kejadian A didefinisikan sebagai kemunculan A itu, misalnya kemunculan kejadian A itu dibagi dengan semua kemunculan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat contoh 8. Misalnya, the probability of rolling an even number on a die. Jadi probabilitas munculnya bilangan genap dari pelemparan dadu gitu ya. Tadi kita sudah lihat ada himpunannya kan kalau yang genap cuma ada 2, 4, sama 6 kan gitu ya. Ini adalah NE-nya. Ya kan? Sedangkan sampelnya seperti apa? Sampelnya adalah ya bilangan 1 gitu ya, 2 dan seterusnya sampai 6. Maka sini kita lihat kejadian munculnya bilangan ada 3, sampel space-nya ada 6, berarti probabilitasnya adalah setengah. Itu. Contoh yang ke-9. The probability of the head appearing on the toss of 3 coins. Jadi ini adalah kemungkinan munculnya bagian depan koin dari pelemparan 3 koin. Ini adalah probabilitasnya 4/8 atau sama dengan setengah, ya kan.
Jadi kita punya 3 koin nanti sampelnya ini ada 8, kemudian kemunculan head-nya ini adalah 4 kali. Baik, itu contoh-contohnya saya kira nanti bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami apa itu probabilitas. Ini adalah beberapa referensi dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.